Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kan untuk siap mulai. Saja doa mulai. Doa selesai. Oke, saya dulu terkait kehadiran hari ini ya. Kelas satu ya. Jelas dan juga Mas Teguh biar suaranya jelas ya. Anggara yang Lutfi, kemudian Lita, Anton, Hari, kemudian Didin, kemudian Sandi Haidul, Sandi Fauzan, kemudian Salman, kemudian Geta, terus Era, siapa yang belum? Oh, kamu nggak pakai kacamata sekarang? Oh, pantesan nih saya suruh mengenali. Nanda berarti ya, Nanda. Terus sengaja deh absennya ngaca. Kemudian siapa lagi? Oh, Rekwi ya. Kemudian sama Maulidi Syarif. Oke, berarti hari ini kalian semua hadir semua. Ya. Ternyata kelas ini tetap kompak. Kalau hadir, tidak ada teman yang tidak hadir. Tingkatkan terus kehadiran kalian, jangan sampai ada yang bolos-bolos atau males-malesan di sekolah, karena ingat ini adalah momen-momen kalian ketika kalian bersama di kelas, ya. Karena ini akan kalian rindukan nanti ketika kalian sudah lulus. Momen-momen seperti ini yang akan kalian rindukan. Gitu. Kebetulan sekarang ini kita sedang berbarengan dengan kegiatan Maulid Nabi. Ya. Jadi mungkin nanti setelah proses pembelajaran ini kalian bisa kegiatan Maulid Nabi. Kita sholat Jumat, kalian ikuti sampai dengan selesai apa yang di kegiatan tersebut. Dan kemudian ada talim akbar atau ceramah, kalian juga dengan itu sangat. Memang cuaca hari ini seperti kita ketahui pagi-pagi hujan, kemudian siang-siang kita suka hujan, kemudian nanti malam kadang hujan, jadi dari pagi sampai malam hujan terus. Nah, tadi juga pagi-pagi sudah mendung. Mudah-mudahan mendungnya pagi ini tidak semendung. Mudah-mudahan nanti kalian tetap cerah untuk selalu mengikuti pembelajaran ini, terutama pembelajaran pemrograman yang sudah pernah saya katakan waktu dulu. Pertama kali kita ketemu bahwa pemrograman itu adalah grupnya dari RPL. Nah, baik, saya buka dulu ini poin-poinnya ya, terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita terlihat ya. Nah, kalau misalkan waktu kemarin kita sudah mempelajari mengenai tipe data, kemudian variabel, kemudian membuat program menggunakan operator aritmatika, maka langkah selanjutnya, pelajaran selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai algoritma dan pemrograman tentang struktur kontrol percabangan. Ya, tentang struktur kontrol percabangan. Awas, umumnya harus kontrol persahabatan, harus hati-hati ya, jangan terburu-buru kalau misalnya berbicara masalah materi. Oke. Kita lanjut. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di struktur kontrol persahabatan ini. Ada dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi dasar terkait pengetahuan, kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar terkait keterampilan. Nah, yang pengetahuannya adalah kalian harus bisa menerapkan struktur kontrol persahabatan dalam bahasa pemrograman.
Kemudian untuk yang keterampilannya kalian harus bisa membuat kode program dengan menggunakan struktur kontrol percabangan. Yang nantinya tujuan pembelajaran kita adalah ada 3. Yang pertama, nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran ini kalian itu bisa mengetahui struktur kontrol percabangan itu seperti apa, ya, penggunaannya seperti apa, ada apa saja di struktur kontrol percabangan itu. Kemudian kalian juga bisa merancang aplikasi sederhana menggunakan struktur kontrol percabangan, baik itu 1 kondisi, 2 kondisi, 3 kondisi, dan seterusnya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita hari ini bisa tercapai, kalian bisa memahami atau bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Oke. Kita ulas nih. Ini gambaran umum atau secara keseluruhan apa yang akan kita sampaikan hari ini. Ada di depan. Yang pertama adalah operator relasional. Nanti kita akan belajar terkait ini. Kemudian yang kedua ada struktur kontrol, yaitu percabangannya. Kemudian ada logikan atau operator logika. Ini akan kita pelajari. Nah, setelah itu saya akan kasih tahu dulu ya terkait kita belajar hari ini. Setelah itu nanti ada LKPD seperti biasa yang tempat kerja personalitik yang harus kalian kerjakan. Nah di sana ada membuat algoritma, perusahaan, kemudian nanti ada kode program yang diminta dari LKPD. Ya nanti di akhir ada proses dan tugas. Seperti biasa pelajaran saya itu selalu dilengkapi dengan tugas-tugas kalian di rumah. Karena itu yang paling penting sebagai pengukuran tingkat kalian bisa atau tidak. Karena jangankan yang sering ada tugas, jangankan yang tidak ada tugas, yang sering ada tugas saja kadang sudah sulit untuk mempelajari pemrograman. Apalagi yang tidak ada tugas sama sekali. Makanya saya selalu memberikan tugas itu supaya melatih kalian untuk terus melatih kemampuan supaya kalian semakin paham. Itu yang akan kita pelajari ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terkait struktur kontrol percabangan. Apa sih ini? Struktur kontrol percabangan itu apa sih? Struktur kontrol percabangan itu sebenarnya adalah pilihan. Ini adalah sesuatu yang selalu ada ketika kalian membuat sebuah program. Atau bahkan ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, struktur kontrol percabangan ini selalu kita laksanakan. Kita bisa ambil contoh, misalkan ketika kalian pertama kali bangun tidur, itu sebenarnya kita sudah dihadapkan dengan pilihan. Maksudnya gimana? Ketika kalian bangun tidur itu pasti ada 2 pilihan. Bangun taunya, bangun enggak ya? Itu pilihan dong. Kemudian kalian pilih misalkan bangun dong, kali ini mau sekolah. Tidak bangun. Setelah bangun, kalian ada 2 pilihan lagi nanti. Sekolah enggak ya? Ini nih, kalian malas sekolahnya. Pilihan lagi tuh. Sekolah enggak ya? Kalian pilih lagi ke sekolah. Setelah pilih ke sekolah, di jalannya itu kalian akan ketemu lagi dengan pilihan. Lanjut ke sekolah atau belok ya? Tak terminal atau masa sekolah ya? Bahkan sampai detik ini, kalian berada di sini masih ada pilihan lagi. Apa pilihannya? Mendengarkan enggak ya? Betul kan? Sekolah aku mau ngawalnya sekolah kalian kan, gitu kan? Mendengarkan enggak ya? Memperhatikan enggak ya? Ngikutin enggak ya? Itu selalu ada pilihan. Nah, makanya hidup ini selalu diselimuti dengan pilihan-pilihan. Maka saya sering bilang bahwa life is choice. Hidup adalah pilihan. Setiap pilihan pasti selalu ada resikonya. Itu selalu. Nah, makanya di struktur kontrol percabangan juga sama, bahwa pilihan-pilihan itu akan selalu ada. Paham di sini dulu? Lanjut. Nah, kira-kira nih, setelah tadi saya berikan contoh-contoh terkait pilihan-pilihan mulai kalian mulai bangun tidur sampai dengan ada di sini. Ada nggak yang mau memberi contoh terkait pilihan itu atau percabangan itu seperti apa? Nah, tahan dulu.
Kalau minggu-minggu yang lalu saya selalu ke perempuan, sekarang saya pindah ke laki-laki. Siapa ya? Anda deh, coba. Nah, gimana tuh? Contoh menurut kamu di struktur kontrol persamaan sudah? Pak, di saya sering ke ATM. ATM kan Pertanyaan bagus ya. Bahwa kata Anda adalah apakah mesin ATM itu termasuk ke dalam pilihan atau persamaan? Ya, itu salah satu contoh dari perjalanan mesin ATM. Nah, kita bisa contohkan kan? Kita punya kartu ATM nih, ini kartu misalkan ini kartu ATM, masukkan. Nah, pilihan juga kan sebelum memasukkan kartu sebenarnya masukin ya, nah, iya kan? Ini masuk pilihan tuh, masukin kartunya. Setelah dimasukin kartunya pilihan lagi tuh, disipin nggak ya? Kalau enggak, tarik lagi kan? Kayak coba, kalau disipin kita masuk ke menu-menu yang ada di ATM itu. Setelah di menu ATM itu ada pilihan lagi banyak tuh, ada transfer, ada penarikan, ada pembayaran, dan segala macam. Jadi yang Anda tadi sebutkan, ATM itu merupakan salah satu contoh dari pilihan di kehidupan kita realnya. Aplikasi nyata yang dibuat oleh orang-orang RPR itu salah satunya adalah ATM. Pos struktur kontrol percakapan itu selalu di sana. Kita masuk ke transfer, setelah transfer mau narik uang bisa langsung. Kita narik uang mau bayar tagihan atau mau ngapain yang ada di menu ATM itu. Dari struktur kontrol. Bagus ya. Sudah mulai merangsang pemikirannya terkait contoh-contoh struktur kontrol persamaan. Ya, awas ya, saya ulangi lagi. Nanti berbicara masalah struktur kontrol persamaan. Memang agak rumit untuk bicara saja. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di depan bahwa ada beberapa operator relasional. Nah, ini yang akan sering muncul ketika kita membuat sebuah kode program. Ya. Ketika kita membuat sebuah kode program akan muncul atau kita sering menggunakan operator-operator relasional ini. Yang pertama, ada lebih besar atau yang biasa disimbolkan dengan tanda kurung siku ke kanan. Ya, ini kan? Lebih besar ke kanan. Kanan saya maksudnya. Kemudian yang berikutnya ada lebih dari sama dengan, ya, atau lebih besar atau sama dengan. Gitu kan? Ini bahasa teksnya, bahasa matematikanya. Tapi kita bilang aja bahwa ini lebih besar atau sama dengan. Nah, kemudian ada lebih kecil. Nah, kebalikannya ada lebih besar. Berarti kita mana? Ke kiri, ya, ke kiri. Kemudian ada lebih kecil atau sama dengan. Kemudian ada sama dengan, ya, sama dengan. Kemudian ada tidak sama dengan. Nanti kita akan praktekkan terkait operator relasional ini. Lanjut dulu. Oke. Nah, ada kasus nih, contoh kasus 4. Yang pertama, kita coba buktikan. Benar nggak sih? Nah, ini sebenarnya belum tentu benar nih apa yang ada di papan proyektor ini. Yang di proyektor ini belum tentu benar. Ketika saya menunjukkan true, false, nah, itu belum tentu benar. Kita akan buktikan. Benar nggak sih apa yang ada di sini? Kita yang nomor 1 dulu. Apakah 5 itu lebih besar dari 3? Apakah 3 lebih besar dari 1? Apakah 1 lebih kecil dari 3? Awas ya, jangan pusing-pusing ya. Biasanya saya ketemu kelas 10 itu ketika dibicarakan masalah ini, apa boleh? Nah, terpukul, biar membedakan mana lebih besar, mana lebih kecil. Apalagi nanti ketika sudah ketemu dengan lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke, berarti yang poin 1 benar ya, bahwa 5 lebih besar dari 3. Kemudian yang kedua, apakah 6 kurang dari 2? Selesai. Benar nggak sih? 6 kurang dari 2? Salah. Salah ya? Betul ya? Nah, ini sebenarnya saya hanya memancing saja, menguji keimanan, ya, atau menguji apa ya? Menguji keyakinan, kepercayaan diri. Ya, saya pernah dulu nih, saya tadi kita ya, dulu waktu angkatan RPL 2000 berapa ya? 2010 kalau maksudnya. 2020 yang lulus 2020 maksudnya. Nah, yang 2020 ada salah satu siswa bingung kan, menghindari lebih besar dan kurang dari itu.
Ketika saya bilang apakah 100.000 lebih besar dari 50.000? Ya, itu dia ketika berbicara uang. Tapi ketika saya bilang apakah 2001 lebih besar dari 2099? Mulai dia pusing. Sampai saya menjelaskan itu hampir setengah jam. Karena sering terjadi itu. Ketika berbicara uang kan cepat kali ya. Ketika berbicara angkanya yang satu digit cepat juga. Tapi ketika sudah ada koma-komanya atau angkanya yang agak-agak rumit, mulai dari sana pusing. Ya, jadi benar ya. Jadi salah ya ini bahwa 6 itu lebih kecil dari 2. Harusnya itu adalah 6 lebih besar dari 2. Yang selanjutnya, apakah 45 tidak sama dengan 34? Benar ya? Apakah 6 berapa sih? 45 tidak sama dengan 34? Benar ya? Bahwa 45 itu bukan sama dengan 34. Kalau sama dengan itu tandanya adalah sama dengan. Jadi sama dengannya ada 2. Dan bukti lagi yang ketiga. Nah, 5 tambah 4 kurang dari sama dengan 3 kali 3. Benar atau salah? Kita coba hitung nih pakai kalian. Berapa sih angkanya? 5 tambah 4 ya? 5 tambah 4 kemudian kurang dari sama dengan 3 kali 3. Kata dari presentasi itu menyatakan bahwa itu adalah benar. Nah, kita buktikan. Ingat, kita itu harus bisa membuktikan bahwa segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Bapak benar aja, benar. Bapak nanti masih tulis itu benar. Yang berangku salah. Bisa jadi ya. Nah, kita buktikan. Kita buktikan satu-satu. 5 tambah 4. Berapa 5 tambah 4? 9. Kemudian 3 kali 3? 9. Ya. Berarti di sini tandanya dikurang dari sama dengan. Apakah 9 kurang dari sama dengan 9? Ya kan? Karena ada sama dengannya. Jadi ketika ada sama dengannya, maka si 9 ini masuk. Ya. Nah, jadi karena ini ada sama dengannya, maka 9 itu kurang dari sama dengan 9. Kalau misalkan gini, ada contoh lagi. 10 kurang dari 9. Benar atau salah? Benar atau salah? 10 kurang dari 9. Salah ya. Jangan sampai bilang benar. 10 mah lebih kecil daripada 9. Ya, jangan ditentukan. Jadi 10 itu lebih kecil daripada 9. Berarti ya ini adalah pas. Ya. Itu. Oke, lanjut ke yang berikutnya. 6/7 lebih dari sama dengan 12/7. Benar atau salah? Benar kan? 6/7 kemudian lebih dari sama dengan berapa tuh? 12/17. Ya, 6/7 berapa nih? 0, sekian. Kemudian 12/7 juga 0, sekian ya. Nah, kira-kira berarti 0,1. Oke, benar sih, lebih besar dari sama dengan 12/7. Oke, paham ya sampai sini terkait operator relasional. Oke, kita lanjutkan. Dan selanjutnya adalah, nah ini definisi dari persamaan yang tadi kita sudah bahas mulai dari kalian minggu sampai jam bahwa persamaan itu adalah suatu kondisi di mana suatu intrusi tidak dijalankan secara sekuensial. Artinya tidak dijalankan secara sekuensial itu adalah tidak dijalankan secara berurutan. Kalau sekuensial itu 1, 2, 3, 4, 5 terus urutan. Tapi karena kita sedang berbicara mengenai struktur kontrol persamaan, maka yang kita lakukan itu adalah tidak berurutan seperti itu. Bisa loncat kemana-mana. Seperti halnya yang kalian tadi contohkan adalah mesin ATM itu. Dari kita mau ke transfer, kemudian mau kita ke penarikan, mau kita ke pembayaran, itu tidak ada urutan. Tidak harus misalkan transfer dulu, transfer baru bayar. Ada urutan itu. Bayar dulu, transfer dulu, narik dulu. Jangan. Yang terpenting adalah ada duitnya. Dan yang terpenting adalah ada uangnya. Ayo, transfer uangnya nggak ada. Mau jalan-jalan kasih aplikasi. Gitu ya. Nah, kemudian
Ada satu contoh kasus di dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua wanita, si A dan si B. Si A itu kurang cantik, tapi baik dan pintar. Sedangkan si B itu cantik dan baik, ya, tapi kurang pintar. Kira-kira pilih A atau B? Kalau milih, masa perempuan milih? Aduh, kalau milih, Saya udah datang apa? Jadi kira-kira kalau misalkan dari kasus ini ada dua wanita A dan B, A itu kurang cantik tapi baik dan pintar, sedangkan B itu cantik dan baik tapi kurang pintar. Kalian pilih A atau B? Sebenarnya nggak ada masalah ya, mau A mau B terserah, itu persepsi saja. Kalian mau pilih A, saya ini yang penting cantik, nggak apa-apa, nggak penting juga, ya itu pilihan, ya kan? Pak saya mau yang pintar tapi kurang cantik, ya silakan, itu juga pilihan. Hidup kalian hanya yang menentukan. Tadi balik lagi ke awal bahwa setiap kegiatan kita selalu selalu diselimuti dengan pilihan. Pokoknya ada konsekuensi kan? Gelis teh, bodoh, ya. Atau misalkan pintar tapi gelis. Nah, kali ya, silakan memilih yang mana. Karena itu yang akan menjawabnya adalah. Nah, ini salah satu contoh pilihan beliau di kehidupannya. Oke, paham sampai sini? Bapak kita lanjutkan. Nah, ada 3 jenis percabangan. Sebenarnya banyak ya, jenis percabangan itu banyak. Ya. Tapi yang akan kita pelajari sedikit-sedikit, yang sekarang kita pelajari ada 3 jenis percabangan. Yang pertama adalah percabangan tunggal. Yang kedua adalah percabangan ganda. Yang ketiga adalah percabangan lebih dari 2. Yang kita pelajari hari ini. Seperti apa contohnya? Kita akan praktekkan satu-satu. Ya. Sekarang kalian silakan dibuka dulu, dinyalakan komputernya yang belum ada aplikasinya, silakan dibuka dulu aplikasi di Instagram. Silakan dibuka dulu Sublime Text dan Apache server, ya, untuk menjalankan program yang akan kita buat. Oke, silakan dibuka dulu Apache servernya, dijalankan, kemudian Sublime Text-nya dijalankan. Ya? Nah, ya, dari Pak. Sudah? Nanti kita praktekkan terkait struktur kontrol percabangan itu, mulai dari percabangan yang 1 kondisi, 2 kondisi, ataupun percabangan yang macam atau percabangan yang lain. Sudah buka semua? Sudah? Nah, kalau sudah dibuka, saya akan contohkan dulu di depan terkait struktur kontrol percabangan untuk yang 1 kondisi. Baik, kalian bisa mempraktekannya. Sebenarnya ada cara lain selain menggunakan Sublime Text atau text editor dan juga Apache server, ya, untuk PHP yang sederhana itu menggunakan online GDB, ya. Itu secara online bisa dilakukan, ya, sebenarnya bisa dilakukan. Nah, contoh di sini yang saya akan praktekkan menggunakan online GDB. Kalian boleh menggunakan online GDB juga atau boleh menggunakan text editor. Dua-duanya juga bisa. Gantung daripada komputernya adanya apa. Ya, kalau misalkan di sana nggak ada text editor, daripada kita lama nunggu install text editor, mendingan kita pakai ini online GDB. Tapi kalau misalkan ada text editornya dan ada Apache-nya, pakai saja. Lokal itu kan tidak perlu koneksi, jadi tidak akan kesalahan. Oke, dan buka ya semuanya. Baik, kita coba untuk percabangan 1 kondisi. Kita ganti dulu bahasa pemrogramannya di sini. Menjadi PHP. Oke. Nah, kita bisa hapus dulu template yang ada di online GDB ini supaya tidak terlalu balak, ya, tidak terlalu lama. Kemudian kita ketikkan. Kalian bisa ikuti yang ada di depan. Oke. Sebentar. Baik. Nah, betul ya.
Udah ya? Oke. Nah, kalian seperti biasa, ketikkan dulu tag PHP-nya, ya. Kemudian setelah diketik tag PHP, jangan lupa kalau misalkan kalian sudah buka tag PHP, berarti kalian harus bikin tutupnya. Ya. Seperti di awal-awal tuh, saya sering mengatakan bahwa siswa itu kadang lupa, nggak buka tag PHP, lupa tutupnya. Nah, silakan kalian buka. Kemudian setelah itu, misalkan kita buat satu variabel, ya, untuk menghitung percabangan satu kondisi. Bikin variabel namanya adalah angka, ya, seperti ini. Bahkan kalian bikin dulu, kemudian isinya kosong aja. Kalian nggak sih atau kurang besar? Oke, nah saya zoom dulu. Oke, dah, lihat ya. Oke, sip. Nah, seperti ini, misalkan angka sama dengan 0. Nah, jadi kita inisialisasi dulu angkanya 0. Bahwa variabel ini isinya kosong dulu. Kita inisialisasi itu. Kemudian setelah itu kita bikin percabangan untuk satu kondisi. Maka caranya adalah if, kemudian kondisinya apa, ya. Nah, kemudian setelah itu kondisinya apa? Misalkan kondisinya adalah jika angka lebih dari 80, ya, maka ini salah satu contoh percabangan satu kondisi. Jadi strukturnya seperti ini. If kondisinya apa, kemudian statementnya mau apa, hasilnya mau ngapain, tunggu dengan angka yang lebih dari 80 itu. Nah, misalkan kita tampilkan pesannya adalah lulus. Nah, oke, seperti ini. Kita diketik dulu. If angka lebih dari 80, maka tampilkan lulus. Nah, oke, kalau sudah, angka yang tadi diisi kosong, kita coba masukkan dulu supaya terlihat hasilnya. Di mana? Tambahkan, misalkan masukkan angkanya adalah 90. Nah, silakan kalian coba dulu. Oke, dolar angka sama dengan 90. Kemudian if angka lebih dari 80, maka tampilkan lulus. Dah? Kalau sudah ini bisa di-running. Nah, enaknya menggunakan online GDB itu, kita tidak perlu buka browser lagi, kita tinggal running di sana tuh, sudah muncul hasilnya di sini, ya kan? Lulus. Coba kalian jalankan. Nah, kalau kalian kan harus menjalankannya, buka browsernya, kemudian localhost, itu kan? Kemudian disimpan di folder. Nah, kalau misalkan ada yang lupa nih, saya ulangi lagi nih untuk buka di XMPP-nya. Jadi kalian buka folder XMPP, ya. Coba dilihatkan, buka folder XMPP, dicek, di lokal dicek. Sudah lama nggak mending ya, jadi lupa. Nah, dicek, kemudian ke XMPP, kemudian ke Katedox. Nah, di sana bikin folder. Nama foldernya misalkan percabangan, boleh. Kemudian foldernya apa aja sih? Yang terpenting foldernya supaya menghindari kesalahan jangan menggunakan spasi. Dan kalaupun harus ada spasi, itu diganti dengan underscore atau strip. Coba ditambahkan dulu nama foldernya percabangan. Nama folder percabangan, boleh. Jangan tambahkan. Ya. Folder percabangan. Kalau sudah bikin folder percabangan,
teks editor lagi. Nah, yang teks editornya simpan di dalam folder percabangan itu. Coba nih di sini nih, bakal CMP. Nah, kemudian ada docs. Bikin folder di sini. Folder percabangan. Oke. Nah, kemudian dah. Oke, kita sampai teks lagi. Nah, kemudian ini di save. Ini di save bukan di sini. Kita save as saja, save as. File, save as. Ke yang tadi ini. Nah, kemudian pilih percabangan. Oke, kemudian kasih nama dulu di sini. Nama filenya biar seragam, index.php saja. Index.php. Cek. Nah kalau sudah, kalian sekarang buka browsernya. Buka browser. Kemudian ketikkan localhost, kemudian slash. Coba buka browsernya. Localhost. Nah. Ya, saja. Ini sebenarnya nggak masalah ya kalau untuk pada program yang sederhana ini. Browsernya itu tidak perlu menggunakan Chrome, tidak perlu Firefox, yang ada aja. Bisa pakai Internet Explorer kalau dulu dan sekarang namanya jadi Edge ya. Nah, bisa pakai itu juga. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa pakai Chrome, komputer yang nggak ada Chrome-nya, jangan. Pakai juga ada Chrome-nya. Yang pakai ada itu yang selalu pasti ada itu adalah Edge. Boleh pakai itu. Ya, sudah. Nah, kemudian ketika localhost, kemudian slash percabangan, kemudian setelah itu di enter. Nanti bakalan muncul hasilnya adalah lulus. Ya, hasilnya adalah lulus. Karena apa? Karena di sana ditentukan bahwa jika angka lebih dari 80, maka tampilkan lulus. Dan angka yang kita masukkan itu adalah 90. Berarti 90 lebih dari 80. Sekarang kalian coba ganti angkanya jadi 70 coba. Kalian coba dulu supaya ketahuan dari percabangan satu kondisi ini. Angkanya jadi 70. Dan jangan lupa di save. Kemudian setelah itu dijalankan lagi di browsernya. Hasilnya ada nggak? Kosong, betul ya, hasilnya kosong. Jadi kalau misalkan yang tidak ada di antara kondisi ini, maka hasilnya akan kosong. Kondisi. Gimana dong caranya? Nah, kan ini gitu pertanyaannya muncul tuh. Gimana dong caranya supaya ketika angka yang tidak termasuk dalam kondisi yang pertama itu dicantumkan tidak lulus misalnya. Maka majulah ke percabangan yang kedua, yaitu percabangan ganda atau percabangan isi misalkan. Dan kita tinggal tambahkan apa? Kita tinggal tambahkan F saja. Nah, tambahkan di kode programnya else, kemudian kopikan yang atasnya menjadi tidak lulus seperti ini. Nah, klik dulu. Nah, seperti ini. Oke. Dah? Sekarang kita akan cukup ya. Oke. Dah. Kalau sudah diketik, dicoba di running lagi, dijalankan. Yang 70 tadi ya, jangan diganti angkanya, 70, kemudian dijalankan lagi. Muncul nggak tidak lulus ya? Muncul, ya? Ada yang nggak muncul? Muncul ya? Nah, masih muda nih, masih muda-muda nih. Ya. Oke. Nah, dari kode program ini katakan bahwa kita inisialisasi angka pertamanya itu adalah 70. Nah, kemudian diceklah dengan kondisi yang pertama. If angka lebih dari 80, maka tampilkan lulus. Kemudian jika bukan dari angka itu, else, tampilkan tidak lulus. Nah, angka yang pertama kali kita tunjukkan adalah 70. Maka itu masuknya adalah ke else-nya.
atau ke kondisi yang keduanya, ke yang tidak lulusnya. Nanti kondisi yang pertamanya adalah lebih dari 80. Pas, memang pengennya yang lebih dari 70 yang lulus. Berarti yang harus dirubahnya adalah yang kondisinya. Dapat sekarang kita ganti angkanya, jangan 80 patokan pertama untuk lulusnya, tapi menjadi 70 misalkan. Nah, setelah itu jalankan dulu. Ya, nanti bakal muncul nih suatu hal. Kita coba 70, kemudian jalankan. Munculnya lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena operatornya ada yang kurang. Jika operatornya, nih, perhatikan dulu sini. Misalkan if angka lebih dari 70, maka di sini lulus misalkan. Else tidak lulus. Nah, misalkan gini. Ketika kalian menginisialisasi angka pertamanya di sini adalah 70, kemudian masuk ke kondisi if angka lebih dari 70 maka lulus, dan jika tidak lebih dari 70 tidak lulus, maka angka 70 ini akan masuk ke. Kenapa seperti itu? Karena yang dia hitung itu atau yang dia cek itu yang lebih dari 70, bukan yang lebih dari sama dengan 70. Artinya si 70-nya mah nggak masuk tuh ke si kondisi ini teh. Kalau misalkan di sini 70, di sini lebih dari 70, maka sebenarnya nggak masuk ke sini teh. Gimana Pak supaya masuk? Supaya masuk, tambahkan di sininya sama dengan. Nah, silakan tambahkan. Untuk membuktikan, benar nggak sih? Kita tambahkan dulu di sini. Sama dengan 70. Nah, benar nggak? Sekarang jadi lulus. Benar kan? Nah, itu bedanya. Makanya penulisan kode program itu sangat sensitif. Seperti halnya perempuan. Ya, sangat sensitif. Harus hati-hati. Kurang dikit, oh tuh. Karena kan hanya tinggal itu sama dengan kan, hanya satu karakter sama dengan saja, tapi itu bisa efeknya bisa. Bayangkan kalau misalkan dulu ada yang mengatakan bahwa kalau nilai kalian lebih dari 70, maka lulus. Nah, saya itu kalian 70, karena nggak tahu tuh maksudnya lebih dari 70 kan. Karena pas dari 70 nggak lulus. Gara-gara bukunya kurang sama dengan misalkan. Kan itu efeknya besar tuh, bisa demo kan. Dan bisa komplain kan. Nah, penulisan program harus sesuai dengan kondisi yang diminta. Jika lebih dari 70 maka sama dengan hilangkan. Jika lebih dari sama dengan 70 atau 70 yang masuk ke kondisi itu maka harus pakai sama dengan. Begitu juga untuk kasus-kasus yang kurang dari sama dengan itu harus ya. Kita lanjutkan. Tapi paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Kita lanjutkan. Yang itu baru yang satu kondisi, dua kondisi. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang statementnya ada tambahan. Nah, kalau tadi kan kita baru jika lebih dari sama dengan 70 maka lulus, selain itu tidak lulus. Kita tambahkan, Pak, kalau cuma lulus aja mah kayak bilang Pak pakai kata selamat misalnya. Boleh, ada dua pilihan yang bisa kalian lakukan. Bisa kalian tambahkan di sini selamat Anda lulus misalkan. Atau bisa juga kalian menambahkan seperti ini. Jadi ada print dua kali. Nah, seperti ini. Selamat Anda. Kita jalankan dulu ya. Nah, seperti ini. Atau saya mah kalau kayak gini mah terlalu banyak, kita bisa langsung ditambahkan di ulangi lagi, hasilnya akan sama. Selamat Anda dulu. Cobain dulu, bisa nggak kalian? Baik. Udah ya? Udah ini. Ini masih lanjutan dari yang kemarin variabel terus data dan sebagainya. Semuanya udah bisa tampil selamat Anda lulus seperti yang ini. Nah, ini yang saya contohkan. Udah ya?
Oke, kalau begitu kita sekarang ke percabangan yang tidak produksi. Ya. Nah, misalkan kasusnya gini, kasusnya adalah jika angka lebih dari 70 nilainya adalah A. Maka, ya, begini deh, ada contoh sederhana nih. Saya kita lihat contoh lain. Nah, misalkan ini. Jika nilai lebih dari 40 dan nilai kurang dari 60, maka tampilkan nilai hurufnya adalah C. Dan jika lebih dari 61 dan kurang dari 80, tampilkan B. Jika lebih dari 81, tampilkan A. Ini adalah contoh percabangan. Mana cara bikinnya? Nah, bikinnya tinggal kita tambahkan di sini. Tadi kasusnya adalah jika angka kurang dari lebih dari 40, kita tambahkan operatornya lagi dan kemudian angka yang lebih dari atau kurang dari 60 ini, maka apa tadi katanya, nilainya adalah C. Nilai adalah C. Oke, nah sambil dicoba ikuti. Bisa jelaskan kalau misalnya kalian sudah beres. Oke. Kemudian ada kondisi lagi, else if angka lebih dari 61, dan lagi soalnya itu dan kurang dari 80, maka kurang dari 80 ini. Oke. Maka ini nilainya adalah B. Nilai adalah B. Kemudian satu kondisi lagi. Nah, jika lebih dari 80, lebih dari 81, kita sudah memakai yang B, maka nilai A. Nilai adalah A. Ditulis dulu atau itu maksudnya. Gitu ya. Jika angka lebih dari 40 dan angka kurang dari 60, maka tampilkan nilai C. Kemudian jika angka lebih dari 61 dan angka kurang dari 80, tampilkan B. Kemudian jika lebih dari 81, maka tampilkan nilainya adalah A. Nah, biasakan ngetiknya 11 jari, 10 jari gitu ya. 11 jari. Itu biasa kan gini ya, tuh ganti agak tambah deh 3 gitu ya. Kelas 10 memang biasanya kayak gitu. Jadi masih malu-malu, masih takut-takut. Sekarang biasakan. Karena kalian itu kesehariannya ya ini, megang komputer. Mau ambil pemegang pasti pegang komputer. Kalau sudah, silakan sambil dijalankan. Barangkali ada yang error atau ada yang masalah, bisa kita diskusikan. Nah, bisa coba. Ada, kalau ada yang error, apa tuh errornya katanya tuh kita? Berapa? Syntax error unexpected dan. Baris berapa tuh? Baris ke 7. Nah, masalahnya apa? Di sana itu, nah itu berarti kurang
kurung buka. Kurung buka dan kurung tutupnya kurang tuh di awal sama di akhir. Sehingga dia mendeteksinya jadi bingung hasilnya. Sekali lagi. Ya, coba di save lagi, kemudian di ya kan? Nah, ingat, kan tadi saya sudah bilang bahwa ini adalah sensitif. Salah dikit, salah. Lagi ya, apa? Nah, ini juga sama nih kayak kita tadi. Coba dibuka di source code. Nah, jadi kurung bukanya tuh gampang di sini. Ini satu, di sini satu. Ya, di sana satu. Kemudian setelah kanannya di ujung satu lagi. Save. Sekarang yang atas juga sama, yang atas juga sama. Nah, ini juga sama. Ya. Usah, itu kan hanya satu apa namanya, gaya yang dibandingin. Ini tidak jelaskan. Oke, bentar, dulu nih, jalan dulu. Nah, ya. Oke, coba lihat. Nah, ini sama ke supply text lagi. Jadi kurungnya itu di sini tambahin satu kurung bukanya, yang ini kurung bukanya, tambahin itu kan gaya kurungnya. Terus satu lagi di awal juga tambahin. Oke. Nah, yang kedua juga sama, yang else kedua. Nah, yang di sana, kurungnya udah. Coba jalan lagi, save dulu. Ini ya, nah, ya, oke, ya. Nah, saya jelaskan deh. Ini, saya jelaskan. Coba lihat ke papan tulis. Ini rata-rata salahnya di sini di kurungnya itu ya. Nah, misalkan kalian bikin if, kemudian angka apa sih? Lebih dari 40. Tuh ya. Lebih dari 40. Kemudian dan kemudian angka kurang dari 60. Kemudian ini RO akan B. Dan L angka kurang dari 61 dan angka kurang dari kata itu. Ini. Nah, jangan lupa nanti ketika kalian sudah bikin ini, ingat nih di sini ada kurung buka, kurung tutup. Ini satu pasang, ini satu hal yang dicek. Kemudian di sini juga ada satu lagi yang dicek. Maka supaya if ini bisa berjalan, ya, supaya tidak ada parts atau unexpected, nah maka tambahin lagi di sini kurungnya satu, dan satu, supaya ini menjadi satu kesatuan kondisi, atau satu kesatuan if. Gitu. Nah, rata-rata kalian bikinnya ini kurungnya cuma satu. Ini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Jadi si if-nya itu nggak terdeteksi. Dia hanya membaca ini misalkan, atau bisa juga dia nggak baca sama sekali karena sintaknya yang error atau tidak sesuai dengan kaidah penulisan persamaan. Paham? Oh, baik. Nah, kalau paham, kita lanjutkan materinya. Yang berikutnya itu kita coba. Tapi tadi ini nggak ada yang error ya? Udah semuanya udah benar semua ya? Udah? Nggak ada yang masalah? Oke. Baik, jika tidak ada masalah maka ada yang ditanyakan nggak? Siapa yang mau bertanya? Siapa ya? Oke, silakan laki-laki deh. Hari biasanya mau teman. Hari silakan, ada yang mau ditanyakan apa tentang yang tadi sudah saya jelaskan?
Kalau misalkan ada bagaimana perkembangan lapangan itu ataukah bisa dengan yang berkelompok yuk boleh. Nah, tapi sebelum saya jawab, ada nggak di sini yang mau jawab pertanyaan dari saudara hari ini? Namanya siapa deh? Didin Johan. Mau ingin jawab? Nah, gimana? Menurut saya percobaan itu tergantung dari kondisinya. Jika kondisinya hanya satu, maka cukup menggunakan satu if saja. Nah, jika kondisinya lebih dari satu, maka harus menggunakan else walaupun sebenarnya bisa dan else juga. Oke, betul ya jawabannya. Kesana dulu. Tapi ada yang keliru. Jangan kelihatan orang Sunda nanti artinya else ya biar agak keren else. Ya benar sih nulisnya juga else gitu, tapi kan ya bahasa Inggrisnya agak diperbaiki ya else gitu. Nah, benar sih. Ketika kalian misalkan bikin percabangan, seperti inilah contohnya. Misalkan ini. Kalau satu kondisi ini, if aja ini boleh nih, if segini. Jika satu kondisi, if angka lebih dari 40 dan kurang dari 60. Pakai if 1. Boleh, selesai. Tapi kalau misalkan lebih dari satu kondisi, ada 2 atau 3, maka di sini harus pakai else-nya. Tapi kalau ada 3, harus pakai else if. Di sini lagi else if lagi, seterusnya. Boleh nggak sih seperti yang Karim bilang tadi, Pak, saya mau pengen if saja. Jadi misalkan di sini if angka bla bla bla, if lagi angka bla bla bla, if lagi, boleh nggak seperti itu? Boleh sebenarnya. Bikin seperti ini juga boleh. Tapi nanti ada poin-poin atau kasus-kasus tertentu yang ketika kalian menuliskan seperti ini, ada yang tidak bisa berjalan. Artinya aplikasinya tidak benar. Ditambah lagi, ketika kalian melihat kaidah penulisan percabangan, maka if seperti ini kaidah yang salah. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika satu kondisi boleh pakai if saja, ketika 2 kondisi harus ada else-nya, ketika 3 kondisi harus ada else if else, 4 kondisi if else if else. Seperti itu ya. Itu ya kalian. Nah, jadi kamu nanti sesuaikan dengan kasusnya. Jangan sampai kamu ada 100 kasus if aja semua. Nah, itu bukan nggak boleh sebenarnya, boleh aja, cuma ada nanti yang poin-poin yang mungkin tidak akan bisa berjalan ya, atau ada sesuatu kondisi di mana yang kondisi tersebut tidak bisa. Itu. Oke, ya. Baik, kalau misalkan sudah pada paham terkait percabangan ini, maka yang harus kalian lakukan adalah ini hal-hal yang kalian takutkan atau hal-hal yang kalian gak mau sebenarnya ya, LKPD bukan kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan hari ini. Saya sudah buka atau sudah upload di Google Classroom terkait LKPD-nya ya, terkait LKPD-nya sudah saya upload di Google Classroom. Kalian tinggal nanti di download saja LKPD-nya, kemudian nanti kita bikin kelompok ya. Nah, jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita nggak pernah bekerja secara berkelompok, sekarang kita akan coba berkelompok. Namun karena kondisi pandemi COVID ini yang tidak membolehkan kita kelompoknya yang kelompok masif, artinya berkerumun. Kira-kira ada nggak yang mau memberikan saran? Bagusnya kelompoknya seperti apa ya kita ini? Ada nggak? Coba silakan. Pak M, masih bisa ya. Oke, gimana kegiatan? Kalau kelompok, mana kalau dibagi berbaris saja Pak? Oh, jadi ini kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Satu baris. Mana ya? Baris. Tapi ini harus laki-laki dan perempuan bareng nih, nggak boleh laki-laki semua. Enggak ya? Ya udah semuanya ada perempuannya ya. Ini 2, 1, 2. Setelah karena memang nggak mungkin ya ada perempuannya nanti. Boleh seperti itu. Silakan. Nah, jadi berarti kita sepakati bahwa kelompok kita ini supaya tidak terlalu berkerumun, maka kelompoknya
satu baris saja. Ini kelompok satu deh, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah diskusinya pun kalian jangan berkerumun ya supaya aman. Gimana diskusinya? Diskusinya boleh via Google Classroom. Bisa kalian menggunakan handphone kalian, bisa kalian kalau koneksi internetnya ada di komputernya boleh pakai koneksi internet yang ada di komputer. Tapi kalau nggak ada, ngobrolnya di Google Classroom. Jadi diskusinya adalah diskusi virtual. Orangnya ada di sini, tapi ngobrolnya di dalam dunia maya. Nah, ini suatu hal yang baru juga buat kita ya, karena memang kondisi pandemi mengharuskan berpikir sedemikian rupa gimana caranya supaya pembelajaran tetap berjalan, kemudian diskusi kelompok tetap berjalan, tetapi tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya. Oke, jadi kalian bisa nanti diskusi di Google Classroom terkait KPD-nya. Sebelum kalian diskusi, saya coba bahas dulu ya bagaimana cara pengisiannya. Lihat, kita tunggu beberapa saat. Ini memang gimana laptopnya ya, malu laptopnya sepuh. Jadi agak lama nih terkait membuka ya KPD. Nah ini udah buka ini. Kelihatan belum? Nah. Stop dulu. Udah ya. Nah, kalian juga bisa buka. Silakan kalian buka LKPD yang sudah kalian download di Google Classroom-nya. Tidak pada ada kan? Ya, LKPD-nya. Coba dibuka. Di sana di bagian halaman paling atas, ya, halaman paling atas. Nah, di halaman paling atas ada nama, kelas, dan mata pelajaran. Nah, ini diisi aja dengan nama kalian. Ya. Walaupun ini kerjanya secara berkelompok, tapi diisi aja namanya secara individu karena nanti di Google Classroom saya akan cek per kelompok itu siapa saja namanya. Ya. Kemudian ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di LKPD itu. Tadi sudah saya jelaskan di bagian awal. Nah, di bagian yang langkah kerja. Ini ada contoh kasus dari KKPD, ya, bahwa di sana ada kasus pengelompokan usia termasuk kemanakah usia tersebut. Kalau di kasus ini, apakah dia termasuk bayi, apakah dia termasuk balita, batita, anak-anak, remaja, pemuda, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika usianya 0 sampai 1 tahun itu adalah bayi. Ketika 1 sampai 3 tahun itu adalah batita. Nah ini kalau juga biasa kita balita juga. Ternyata ada batita dari usia 1 sampai 3 tahun. Balita itu dari 3 sampai 5 tahun ternyata. Kemudian yang tergolong ke dalam anak-anak itu adalah anak-anak SD, bukan anak-anak. Barulah kalian ini sekarang yaitu termasuk ke dalam kategori apa? Remaja, ya, remaja perpindahan dari anak-anak ke remaja. Kemudian ada pemuda, dewasa, dan lansia. Nah, ini bisa kalian nanti praktikan, ya, bisa kalian praktikan terkait apa namanya KPD ini. Nah, ini cara membuat algoritmanya, ya. Mulai masukkan umurnya, kalian bisa nanti buat seperti ini. Jadi KPD harus kalian kerjakan juga sama. Jadi harus buat algoritmanya. Ini udah dicontohkan. Kemudian nanti bikin flowchartnya. Nah, kira-kira flowchartnya seperti ini. Kemudian ada kode programnya. Ya. Nah, kalian bisa lakukan ini. Kemudian jika sudah melakukan pembuatan ini ya terkait algoritma flowchart dan kode program yang dicontohkan, maka langkah selanjutnya adalah kalian membuat ini. Tugasnya adalah ini yang dimaksud tugas kelompok. Ya. Oke,
Oke, kalau misalkan sudah terlihat, boleh deh dibaca dulu sama seorang sebelum kalian mengerjakan. Kayaknya yang paling dekat sekali ya ini. Silahkan dibaca dulu hari soalnya dari mulai yang Indonesia ini. Kamu baca aja yang kamu yang ada di tempat yang ada di proyektor yang membuka saja biar tidak terlalu pusing. Nah, di soal ke bawah. Bagian yang hasil dan analisis. Di sana ada soal. Nah, oh, yang itu pendownloadnya di Google Classroom-nya, ya tapi ya, boleh ya, itu yang kamu masuk grupnya hari download lagi di Google Classroom-nya, nanti kamu download lagi atau nanti minta ke kelompok yang kamu ya, ini yang disebar di sini. Tapi kalau usah keluar dari tempat duduk ya, cukup bisa kirim ke apa namanya WA misalkan boleh, di download lagi di Google Classroom juga bisa. Silakan Anda dibaca soalnya, soal kelompoknya seperti apa. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menerapkan program pendidikan wajib belajar 12 tahun atau yang biasa disebut K-12. Kan Indonesia dalam beberapa kehidupan yaitu A. Umur kurang dari tahun pendidikannya menjalani pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak. B. Umur 7 sampai 12 tahun pendidikan sekolah dasar. C. Umur 12 sampai 15 tahun pendidikan sekolah menengah pertama. D. Umur 15 sampai 18 tahun pendidikan sekolah menengah atas. Buatlah algoritma logat dan program dari permasalahan tersebut. Tambahkan keterangan umur tidak sesuai dengan tuntutan pendidikan wajib belajar 12 tahun untuk umur yang tidak termasuk dalam pendidikan. Oke, ya. Nah, jadi pihak KPD-nya itu disuruh kalau tadi di contohnya itu mengenai pengelompokan atau wanita pada sebelumnya, kalau di yang kerja kelompok yang harus kalian bereskan adalah apakah umurnya itu termasuk TK, SD, ataukah SMP, ataukah SMA. Kalau misalnya tidak termasuk ke dalam itu, maka itu tidak termasuk ke dalam kan wajib belajar 12 tahun. Ya, paham ya terkait tugasnya? Ya. Nanti kalian bikin algoritmanya, bikin prosesnya, bikin programnya. Setelah kalian bikin ini, nanti saya akan tunjuk satu kelompok yang mencoba untuk dipresentasikan terkait hasil itu. Waktunya 20 menit dari mulai sekarang. Syukur bisa lebih cepat. Nanti saya akan selalu menanyakan sejauh mana progresnya. Kalian bisa atur sendiri terkait satu baris kelompok ini. Jadi kan ada 3 tugasnya nih. Perhatikan dulu, ada 3 tugas. Yang satu algoritma, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah program. Jadi jangan semua flowchart, jangan semua algoritma, jangan semua program. Kalian bisa diskusi senyap di Google Classroom di chattingnya. Ini saya bagian ini nih, diskusi senyapnya. Jadi kayak nggak ngobrol tapi ngobrol. Silakan kalian diskusikan siapa yang kebagian algoritma, siapa yang kebagian flowchart, dan siapa yang kebagian pada program. Oke, silakan waktunya mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Kalian boleh pakai yang tadi kita praktekkan, mau pakai online GDP juga silakan, mau pakai Illustrator dengan akan desainer juga silakan. Dan gimana kalian untuk program? Kalau untuk bikin algoritmanya, kalian tinggal ketikkan saja di Word-nya. Kalau bikin prosesnya, kalian boleh menggunakan Jog di komputernya, atau boleh juga pakai Word, misalkan pakai AutoSave juga boleh, karena saya udah bikin soalnya ini tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak simbol-simbol yang ada. Oke, silakan dibacakan.
boleh diskusinya di chat yang menggunakan handphone kalian silakan. Tidak masalah. Yang penting adalah yang hubungannya dengan Google Classroom. Kita membuka video-video yang lain. Menit lagi dan pengerjaannya rata-rata sudah hampir belum beres. Jangan lupa diuji coba dulu yang program, dites dulu benar-benar program. Sudah selesai? Oke. Nah, masih ada waktu. Sekarang kita jalan.
yang sudah sekalian sambil di-upload ya di Google Classroom ya. Jadi saya biar nonton yang presentasi biar nanti di laptop yang di depan saja. Ini usah bikin file gitu. Iya, saya nonton dari punya kalian tinggal mempresentasikan di komputer yang depan saja. Sudah pernah ngirim semua? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Sudah. Oke. Jadi ini saya sudah lewat file-file yang ada di Google Classroom-nya, ya, tidak perlu mengerjakan lagi, karena di minimize saja tampilannya. Oke, apa namanya? Tidak usah jadi lagi kan sudah diuploadkan oleh terkait apa yang tadi kalian ini, saya pengen tahu nih. Yang nanti ada gambaran kira-kira di kelas ini kelompoknya atau misalnya kerja kelompok secara virtual tadi jalan dengan baik nggak, dengan dibuktikan dengan KKPD-nya benar atau tidak. Saya pengen nanti ada satu kelompok yang presentasi terkait KKPD ini. Nanti akan saya komentari terkait presentasinya seperti apa, hasilnya seperti apa, apakah sudah belum. Saya random saja nih yang saya download. Saya download ini. Kalau saya lihat, kalau tadi siapa yang saya nanya di tangga, hari, bibit ya, yang jawab ya. Berarti saya cari perempuan ya. Kira-kira di apa ya? Biasanya dari pengalaman aku kalau yang disuruh. Kalau misalkan dilihat dari sini, nah, ini yang kuat itu biasanya yang perempuannya hanya satu. Kuat tuh, kuat kuat menghadapi tekanan di antara laki-laki yang lain. Jadi saya pilih ada yang kelompoknya ini adalah yang kelompok tengah. Nah, yang kelompok 2. Silakan kalian presentasikan. Saya sudah download file di sini. Kalian demonstrasikan aplikasinya. Nanti saya komentari lagi. Nggak usah semua, ya 2 orang saja. Satu yang operasi ini, satu yang mempresentasikan. 2 orang saja. Nanti yang lainnya jika ada tambahan, boleh tambahkan. Jika tidak ada tambahan, yang 2 orang ini. Karena itu mungkin masih berkembang. Silakan untuk kelompoknya. Siapa tadi? Nanda dan siapa lagi laki-lakinya? Nanti, oke, silakan nanti di sini Nanda kamu jelaskan di depan. Saya nonton. Yang lainnya perhatikan, awas. Yang lainnya perhatikan, jangan ada yang buka filenya, mirip-mirip sama yang sandi atau kelompoknya sandi ini. Perhatikan, benar nggak atau sesuai nggak? Silakan bawa. Kasusnya aja langsung ya, biar tidak. Nah, atas sedikit. Nah, ini kan kasusnya tadi ya. Sekarang dimulai untuk dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan dalam diskusi kelompok kami. Jadi di proyektor sudah terdapat soal dan kami juga sudah menjawab hasil diskusi kami. Dari jawaban yang ada di atas, algoritma yang kami buat yaitu pertama, mulai, masukkan, yang kedua, masukkan umur, yang ketiga, lakukan pengecekan umur, yang keempat, jika umur antara 0 sampai dengan 7 tahun, maka termasuk ke dalam umur TK. Nomor 5, jika umur antara 7 sampai dengan 12 tahun, maka termasuk ke dalam umur SD. 6, jika umur antara 12 sampai dengan
15 tahun, maka termasuk ke dalam umur SMP. Nomor 7, jika umur antara 15 sampai dengan 18 tahun, maka termasuk ke dalam umur SMA. 8. Jika selain dari rentang itu, maka umur tidak sesuai dengan tingkatan pendidikan wajib pelajar 12 tahun. Nomor 9, selesai. Untuk proses yang sudah kita buat, bisa dilihat oleh teman-teman dan Bapak, kami sudah membuat prosesnya seperti ini. Lalu untuk kode programnya bisa dilihat oleh Bapak dan teman-teman. Coba ini dijalankan ke programnya. Tadi ini aja di online saja, jadi copy aja. Yang sebelah kanan kiri. Nah, sana apa yang dihapus ganti dengan yang baru. Cek dulu atas kalian ada kalau nah itu apa? Tiknya ada. Tiga. Diganti. Oke, maksudnya di semua ada sana. Udah. Kalau paham sih nggak masalah ya. Ketik ulang, silakan. Dikit-dikit. Nah, dijelaskan lagi, dijalankan dulu. Mau angkanya berapa umurnya yang ketahuan. Sudah apa berarti umur berarti ya? Umur 7. Bisa di save, karena ini kalau gini bisa di save ya, langsung dirunning aja atau apa. Lu berarti umur Anda masih SD, berapa dari Bapak? Terus coba deh masukin 13, tapi jangan dulu dirunning 13. Nah, kira-kira kalau 13 masuknya ke mana tuh? 13. Apa SMP? Berarti baris berapa sih? Baris 8 ya. Lebih dari 12 dan kurang dari 15. 13. Berarti ini jawabannya harusnya apa? SMP kan? Coba cari. Benar nggak? Oke. Coba kan lagi kan angkanya 30 tahun. Nah, termasuk nggak ini? Termasuk siswa nggak ini 30? Pada kan? Apa maksudnya? Soal Tanggal 30 umur tidak sesuai dengan tingkatan pendidikan wajib pelajar 12. Oke, bagus ya, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi tadi setelah saya lihat di algoritmanya benar, kemudian di konsep juga sama. Kalian harus juga tahu bahwa algoritma dan konsep tidak mutlak harus seperti itu. Pertemuan awal dulu kan waktu kita pertemuan sama itu pernah dibilang kalau nggak salah sama aku ya sama Nanda juga kan bahwa flowchart itu tidak ada aturan bakunya yang terpenting ada input proses dan output. Dan coba ditampilkan dulu yang flowchart yang boardnya ya. Nah kata sedikit. Nah udah. Misalnya sudah kelihatan bahwa yang terpenting ada mulainya, ada selesainya, prosesnya yang banyak itu, bahwa itu pengecekan kan, ada di sana decision IDM itu menunjukkan bahwa pilihan apakah umurnya berapa dan berapa. Oke, terus ke bawah ke program tadi sudah dijelaskan bahwa programnya juga sesuai dan benar. Ya kira-kira KPM-nya seperti itu. Terima kasih. Kalau ini silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan lagi sekalian buat bagus ya. Jadi ini filenya untuk kelompok 2, algoritmanya, kemudian kelompoknya dan kode program. Nanti yang kalian juga sama, yang kelompok 1 dan kelompok 3 juga sama akan saya cek. Nah, minimalnya seperti ini. Kalau untuk algoritma dan flowchart, yang terpenting adalah mendekati kebenaran. Tapi kalau untuk yang kode program itu harus benar. Walaupun caranya mungkin beda-beda. Kalau yang dicontohkan oleh kelompok 2 ini, kelompok 1 ini. Nah, yang dicontohkannya itu adalah yang dicek dari mulai umur terkecil. Umur lebih dari 0 dan kurang dari 7 dari kecil kan, udah naik. Kalau misalkan kelompok 1 atau kelompok 3 dari yang terbesar dulu, ya boleh aja, nggak masalah. Nggak salah kok, yang terpenting adalah ketika saya masukin angkanya 15, itu harus SMA dari. Ketika saya masukin angkanya 13, itu harus SMP. Ketika saya masukin angkanya kurang dari atau min 1 misalnya, berarti tidak termasuk dalam tingkatan umur yang dimaksud. Nanti saya akan cek terkait ini, terkait KPD ini, dan nilainya akan saya post langsung di Google Classroom yang pasti. Oke, baik kita lanjutkan. Oke, kemudian nah, selanjutnya kita tampil. Nah, selanjutnya post test ini juga untuk mengukur kemampuan kalian. Selain daripada kalian yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok, nanti ada post test juga di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Yang ini individu. Ini caranya sesuai dengan apa yang sudah tadi dijelaskan awal sampai. Ya, nanti kalian cek saja. Ini bisa dikerjakannya dari mulai hari ini sebenarnya. Dan dari mulai hari ini saya sudah sekiranya hari ini sampai dengan 1 minggu yang akan datang. Ya. Nanti kalian uploadkan lagi ke Google Classroom-nya terkait post test ini. Paham ya? Untuk yang post testnya. Oke, kalau paham, sebelum diakhiri pertemuan ini, saya ingin tahu dulu ya, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yang bisa gimana? Tadi saya sudah laki-laki, bilang 3, perempuan baru 1. Sekarang perempuan lagi deh, coba ya. Lebih silakan. Mana kesimpulan pertemuan kita hari ini? Maka sebelumnya izin pagi menurut saya kesimpulan dari nilai ini mengenai struktur kontrol persamaan yang isinya adalah bagaimana menentukan pilihan dalam pembentukan. Biasanya pilihannya satu kondisi, 2 kondisi, atau lebih banyak kondisi. Bagus ya, nanti memperhatikan nih ya, bahwa kesimpulan kita hari ini adalah mengenai struktur kontrol percabangan, yang mana yang sudah kita praktekkan tadi adalah struktur kontrol percabangan mulai dari 1 kondisi, 2 kondisi, dan juga 3. Kita akan pelajari lagi terkait struktur kontrol percabangan yang lainnya berbarengan dengan nanti di pertemuan yang selanjutnya adalah mengenai kontrol percabangan. Ya, mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir sehingga kita bisa bertemunya lebih lama, prakteknya lebih lama, dan sampel soalnya pun bisa lebih banyak. Sehingga kalian bisa lebih mahir dalam mengerjakan soal-soal yang ada. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini apa yang sudah saya sampaikan, sudah dipresentasikan oleh kelompok 2, kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh kalian semua, itu bisa menempel data kalian dan bisa menjadi bekal kalian untuk kalian ini. Ya. Nah, mungkin sebelum kita pulang ada pesan dari saya bahwa ini kan
Lagi untuk laki-laki hari Jumat, berarti Jumatan, jangan lupa Jumatan dulu, kita Jumatan di sekolah saja. Kemudian yang perempuannya mungkin bisa ikut kuliah, rohanian dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kalian bisa mengikuti Maulid Nabi, ya. Bisa mengikuti Maulid Nabi sesuai dengan rencana Pak. Dan setelah itu jangan kemana-mana lagi, langsung pulang ke rumah, kondisinya masih belum stabil, kemudian juga pandemi kita masih ada, ya. Nah, ditambah lagi sekarang musim penghujan, jadi harus tetap menjaga kesehatannya. Tidak ada atau tidak musim hujan juga pandemi ini selalu dengan cepat berubahnya, apalagi kalau misalkan kita kondisinya musim hujan ini imunnya harus kuat, ya. Jangan sampai ada siswa kita, sekolah kita yang terkena COVID-19. Dan itu saja, tetap jaga 5M, ya. Tetap jaga 5M. Kalian bisa apalah, saya itu 5M, baik, benar 5M, ya. Tetap jaga itu. Sebelum kita pulang, silakan dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan silakan pulang dan jangan lupa dimatikan dulu komputernya. Dirapikan lagi tempat. Mas ya, dirapikan lagi tempat duduknya, jangan jangan dosa.